Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika peminatan bersama dengan Bu Vega. Di video kali ini kita akan membahas tentang operasi vektor. Nah, operasi vektor yang akan kita pelajari meliputi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, serta perkalian skalar dengan vektor. Nah, kita akan membahas setiap operasi ini baik secara geometri maupun secara aljabar. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah penjumlahan vektor. Oke, kita bahas dulu penjumlahan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U dan vektor V seperti ini. Jadi ini adalah vektor U dan ini adalah vektor V. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hasil dari vektor U ditambah vektor V? Nah, penjumlahan vektor secara geometri itu dapat dilakukan dengan dua aturan, yaitu aturan segitiga dan juga aturan jajar genjang. Nah, kita bahas dulu yang aturan segitiga. Pertama, gambar dulu vektor U-nya. Seperti ini. Kemudian kita gambar vektor V dengan meletakkan pangkal vektor V di ujung vektor U. Jadi seperti ini. Jadi pangkal ketemu dengan ujung. Kemudian tarik garis dari pangkal vektor U ke ujung vektor V. Seperti ini. Nah, garis merah inilah hasil dari penjumlahan vektor U ditambah vektor V. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian aturan jajar genjang. Sama, kita gambar dulu vektor U-nya. Nah, bedanya, jika di aturan segitiga tadi, kita menggambar vektor V-nya dengan meletakkan pangkal vektor V di ujung vektor U. Sementara pada aturan jajar genjang, kita letakkan pangkal vektor V di pangkal vektor U. Jadi sama-sama pangkalnya, seperti ini. Nah, jadi ini vektor U, dan ini adalah vektor V. Kemudian, buatlah garis bantu yang sejajar dengan vektor U dan vektor V melalui ujung-ujungnya, seperti ini. Jadi yang atas itu sejajar dengan vektor U, dan yang kanan itu sejajar dengan vektor V. Nah, kemudian tarik garis dari perpotongan kedua pangkal vektor ke perpotongan garis bantu tadi. Jadi dari sini ke sini. Seperti ini. Nah, garis merah inilah hasil dari penjumlahan vektor U ditambah vektor V. Nah, sekarang kalian perhatikan di aturan segitiga dan juga aturan jajar genjang. Hasil penjumlahan vektor U ditambah vektor V itu memiliki hasil yang sama, dengan panjang yang sama dan juga arah yang sama. Oke, sampai di sini paham ya? Sekarang lanjut ke penjumlahan vektor secara analitik atau aljabar. Yang pertama untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 atau di ruang 2. Jika vektor U adalah AB dan vektor V adalah CD, maka vektor U ditambah vektor V itu adalah A ditambah C dan B ditambah D. Jadi kita tinggal menjumlahkan unsur-unsur yang seletak atau elemen-elemen yang seletak. Jadi yang atas ditambahkan dengan yang atas, dan yang bawah ditambahkan dengan yang bawah. Oke, agar lebih paham lanjut ke contoh soalnya. Diketahui vektor P itu adalah 5, negatif 3, dan vektor Q itu 4 dan 1. Jika vektor R sama dengan vektor P ditambah vektor Q, tentukanlah vektor R. Vektor R itu kan tadi vektor P ditambah vektor Q. Ya, berarti kita tinggal menjumlahkan saja 5 negatif 3 dengan 4, 1. 5 ditambah 4 itu sama dengan 9, dan negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Jadi vektor R itu adalah 9 negatif 2. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 3 atau ruang 3. Sama caranya dengan penjumlahan vektor pada dimensi 2. Hanya saja pada dimensi 3 banyak unsur pada vektornya ada 3. Jadi jika vektor U itu adalah ABC dan vektor V adalah EFG,
maka vektor U ditambah vektor V adalah A ditambah D, B ditambah E, dan C ditambah F. Jadi yang atas ditambahkan dengan yang atas, yang tengah ditambahkan dengan yang tengah, dan yang bawah ditambahkan dengan yang bawah. Contoh, diketahui vektor P itu adalah 1, 4, negatif 3, dan vektor Q adalah negatif 5, 2, dan 7. Jika vektor R sama dengan vektor P ditambah vektor Q, tentukanlah vektor R. Vektor R itu kan sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Ya berarti kita tinggal menjumlahkan unsur-unsur yang seletak. Jadi 1 ditambah negatif 5 menghasilkan negatif 4, 4 ditambah 2 menghasilkan 6, dan negatif 3 ditambah 7 menghasilkan 4. Jadi vektor R yang diperoleh adalah negatif 4, 6, dan 4. Oke, mudah ya untuk penjumlahan. Sekarang kita lanjut ke pengurangan vektor. Kita bahas dulu pengurangan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U dan vektor V seperti ini. Sama seperti tadi ya, ini vektor U, ini vektor V. Bagaimanakah hasil dari vektor U dikurangi vektor V? Sama seperti penjumlahan, ada dua aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar ginjang. Yang pertama, aturan segitiga. Kita tahu bahwa vektor U dikurangi vektor V itu sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Nah, negatif vektor V itu apa? Negatif vektor V itu adalah vektor V yang mempunyai arah berlawanan. Jadi seperti ini. Jika vektor V itu arahnya ke atas, maka negatif vektor V itu arahnya ke bawah. Jadi kedua vektor ini itu mempunyai panjang yang sama, namun arahnya berlawanan. Oke, pertama kita gambar dulu vektor U-nya, seperti ini. Lalu kita gambar negatif vektor V dengan meletakkan pangkal negatif vektor V di ujung vektor U. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tarik garis dari pangkal vektor U ke ujung vektor V. Nah, garis merah inilah hasil dari vektor U dikurangi vektor V. Bisa ya? Oke, lanjut ke aturan jajar ginjang. Kita gambar dulu vektor U-nya, kemudian kita gambar vektor negatif V-nya dengan meletakkan pangkal vektor negatif V ke pangkal vektor U. Jadi seperti ini. Kemudian kita buat garis bantu yang sejajar dengan vektor U dan vektor negatif V. Seperti ini. Lalu kita tarik garis dari perpotongan kedua pangkal vektor ke perpotongan garis bantunya. Jadi dari sini ke sini. Kita tarik garis. Nah, garis merah ini adalah hasil dari vektor U dikurangi vektor V. Perhatikan antara aturan segitiga dan aturan jajar ginjang, keduanya memiliki hasil vektor dengan panjang yang sama dan dengan arah yang sama. Oke, paham ya sampai di sini? Lanjut ke pengurangan vektor secara analitik atau aljabar. Sama seperti penjumlahan vektor tadi, kita tinggal mengurangkan unsur-unsur yang seletak. Yang pertama untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2. Jika vektor U adalah AB dan vektor V adalah CD, maka vektor U dikurangi vektor V sama dengan A dikurangi C dan B dikurangi D. Contohnya, diketahui vektor P itu adalah 5, negatif 3, dan vektor Q adalah 4, 1. Jika vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q, tentukanlah vektor R. Ya sudah, kita tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1, dan negatif 3 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 4. Nah, inilah vektor R-nya. Kemudian untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 3. Jika vektor U-nya adalah ABC dan vektor V-nya adalah EFG, maka
vektor U dikurangi vektor V sama dengan A dikurangi D, B dikurangi E, dan C dikurangi F. Contohnya, diketahui vektor P adalah 1, 4, negatif 3, dan vektor X adalah negatif 5, 2, 7. Jika vektor R itu sama dengan vektor P dikurangi vektor X, tentukanlah vektor R-nya. Sama caranya seperti yang di dimensi 2, jadi kita tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi 1 dikurangi negatif 5, hasilnya adalah 6. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Dan negatif 3 kurangi 7, hasilnya adalah negatif 10. Nah, inilah hasil dari pengurangan vektor P dengan vektor X. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian ke operasi yang ketiga, yaitu perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, perkalian skalar dengan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U seperti ini. Lalu kita coba gambar 3 kali vektor U dan juga negatif 2 vektor U. Yang pertama, 3 vektor U. Nah, kita tahu bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi 3 vektor U itu artinya adalah vektor U ditambah vektor U ditambah vektor U sebanyak 3 kali. Nah, jadi 3 kali vektor U itu adalah vektor U, kemudian dilanjutkan lagi vektor U, dan dilanjutkan lagi vektor U. Nah, jika ketiganya digabung akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari 3 kali vektor U, di mana arahnya sama, tetapi panjangnya menjadi 3 kali lipat. Kemudian kita coba untuk negatif 2 vektor U. Negatif 2 vektor U dapat kita tulis 2 kalinya negatif vektor U, yang artinya negatif vektor U ditambah negatif vektor U. Jadi negatif vektor U nya itu 2 kali. Nah, kita cari dulu negatif vektor U nya. Vektor U kan diketahui seperti ini. Berarti negatif vektor U itu adalah vektor U dengan panjang yang sama tapi arahnya berlawanan. Seperti ini. Jika vektor U arahnya ke kanan, maka negatif vektor U berarti arahnya ke kiri. Nah, jadi negatif 2 vektor U itu adalah negatif vektor U dilanjutkan lagi dengan negatif vektor U. Nah, jika ini digabung menjadi seperti ini. Jadi panjangnya menjadi 2 kali dan arahnya menjadi ke kiri. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut ke perkalian skalar dengan vektor secara analitik atau aljabar. Untuk vektor U pada dimensi 2. Misal diketahui vektor U adalah AB dan skalar K, maka K dikali vektor U itu sama dengan KA, KB. Jadi kita kalikan K-nya dengan setiap elemen pada vektornya. Nah, K itu apa? K itu adalah suatu bilangan tertentu. Contohnya seperti ini. Diketahui vektor V itu adalah negatif 3 dan 2. Tentukanlah vektor 4V. Vektor 4V itu adalah 4 dikalikan dengan vektor V. Jadi kita tinggal mengalikan 4 dengan negatif 3 menghasilkan negatif 12 dan 4 dikali 2 menghasilkan 8. Jadi negatif 12 dan 8 inilah vektor 4V-nya. Bagaimana? Gampang kan ya? Oke, untuk U pada dimensi 3 sama caranya dengan dimensi 2. Jadi kita tinggal mengalihkan K-nya dengan masing-masing unsurnya. Jadi misalkan diketahui vektor U adalah ABC dan skalar K, maka K dikali vektor U adalah KA, KB, dan KC. Contoh, diketahui vektor P adalah 4, 0, dan negatif 6. Tentukanlah vektor negatif setengah P. Vektor negatif setengah P itu berarti negatif setengah dikalikan 4, 0, dan negatif 6. Negatif setengah kali 4 menghasilkan negatif 2. Negatif setengah dikali 0 menghasilkan 0.
dan negatif setengah dikali negatif 6 menghasilkan 3. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.